Ayo ke Gunturan gitu ya. Ingat-ingat ya slogan kita ya. Ayo ke Gunturan. Oke, sekali lagi ya. Kita coba Gunturan yuk. Ayo ke Gunturan. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi buat teman-teman. Nah, masih pada loyo nggak ini? Enggak ya? Masih jos ya? Masih jos ya? Masih pengen ngedenger lagi nggak sharing-sharing dari teman-teman kita? Soalnya masih ada nih, masih ya. Kalau enggak kita bubar nih. Masih ya. Oke, selanjutnya di sini kita ada teman-teman yang tadi saya bilang buat kalian yang senang fotografi, senang videografi atau senang bikin konten. Nah, di sini ada nih suhunya nih. Boleh kita panggil aja langsung Kang Adit. Kasih tepuk tangan dong buat Kang Adit. Suhu nih. Halo, selamat malam Kang Adit. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Tadi udah makan belum? Udah. Udah ya. Masih di daging kurban ya? Daging aja belum dibakar ini. Masih banyak ya stok daging kurban ya? Masih banyak. Oke, boleh diperkenalkan diri nggak Kang Adit ini sebagai apa nih? Dan fokusnya di bidang apa? Oke. Perkenalkan nama saya Aditya Fajar. Di Instagram mungkin bisa diketik ya kurang keras Kak. Kurang denger. Aditya Fajar R-nya 2. Jadi kalau di Instagram itu ada Aditya Fajar. ADITYA FAJAR. Nah, kebetulan saya memang orang dari kecil tinggal di Cilegon sih. Jadi sekarang udah 32 tahun, saya 29 tahun tinggal di Cilegon. Sisanya kemana Kang Adit? Sisanya ngerantau lah, kerja. Ngerantau pindah-pindah saya. Kerjanya melipir. Ya, kesibukan saat ini sih saya kerja di perusahaan di Cilegon. Kalau teman-teman tahu waduk, nah saya kerja di situ lah, di perusahaan yang mengolah air. Dengan Mas Danang teman saya. Kebetulan ini kita berdua ini hobinya memang adventure lah ya, maksudnya alam terbuka gitu. Ya, belusukan. Macam-macam lah gitu. Dari mulai sepeda, downhill, enduro, terus kemarin triathlon, terus juga renang, macam-macam lah ya. Kita memang hobinya bareng gitu sama. Dan kalau bilang di fotografi sebenarnya saya bukan suhu ya Kang Agus ya, bukan suhu sebenarnya, tapi lebih kayaknya saya lebih duluan aja gitu, lebih duluan karena ya lebih duluan tertarik gitu. Dan kebetulan saya hobi fotografi itu dari kira-kira tahun 2006 lah. Jadi semenjak saya masih sekolah memang udah hobi di fotografi. Jadi sampai saat ini ya kerjaannya kalau misalkan weekend itu ya liburan gitu kan. Kalau ada duitnya, kalau ada duitnya gitu. Jadi karena sekarang sudah punya anak ya, sudah punya istri, jadi ya berbagi mungkin lebih ke situ. Oke. Nah, boleh ditanya aja. Selanjutnya nih, mungkin boleh nggak kasih langsung aja ya, kita to the point aja ya. Kasih tips dan trik buat teman-teman yang pengen misalkan nih, saya suka fotografi tapi saya nggak punya kamera profesional, misalkan seperti itu. Saya nggak punya kamera yang gede-gede itu tuh, tahu kan, SLR kan, kamera SLR nggak punya apa, tapi saya punyanya yang dipegang ya cuma Ngomong mahal, katanya ya. mahal katanya tuh. Minjem ke teman juga nggak dikasih ya, takut rusak gitu kan. Dan yang kita punya sekarang yang kita pegang dan ada kameranya yaitu handphone gitu kan, nggak jauh-jauh gitu kan. Nah, mungkin ada tips dan triknya nggak dari Kang Adit sendiri untuk fotografi? Kalau prinsip saya sih waktu itu memang ya kita pakai dulu yang ada gitu. Jadi dari pertama saya kait di fotografi itu ya pakainya waktu itu prosumer ya, kamera prosumer. Jadi dia di bawah grade-nya dari DSLR lah. Dia nggak bisa ganti lensa, jadi kamera yang praktis gitu. Dan itu cukup jadul ya, karena tahun 2006 itu mungkin megapikselnya masih di bawah 10 lah ya, masih di bawah 20 megapiksel. Kayak kamera digital gitu masih? Ya, kamera digital, kamera pocket gitu. Cuma sekarang kan fasenya berubah, bahkan kamera DSLR itu udah nggak digunakan lagi sekarang. Sekarang udah fasenya ke kamera mirrorless, jadi udah nggak ada phantom mirrornya lah ya, jadi lebih praktis gitu. Fleksibel ya.
Kemudian terkait dengan perkembangan zaman, terutama teknologi di bidang smartphone ya. Mungkin kalau teman-teman yang menggunakan iPhone ya, itu kan kalau kamera iPhone itu bisa dibilang yang bagus lah gitu ya, yang bagus untuk smartphone gitu, walaupun bagusnya kecil. Tapi untuk Android juga sudah mulai berkembang ya, bahkan sudah mulai keluar tuh kamera Vivo ya dengan drone jangan ada drone-nya. Nah itu udah perkembangan teknologi. Tapi menurut saya sih kita menggunakan dengan yang kamera yang ada dulu sih. Jadi sekarang mungkin banyak juga teman-teman yang mungkin lebih expert lah dibanding saya gitu, yang sudah viral, mungkin TikTok sudah jutaan gitu, atau Instagram sudah centang biru, itu sudah melalui fase-fase dari kamera yang biasa dulu gitu. Kalau menurut saya sih bukan lebih ke kita pakai kamera mahal atau enggak, tapi kalau pakai kamera mahal kalau nggak bisa gunainnya juga percuma kan. Jadi lebih baik kita berproses gitu. Jadi dari yang mungkin kita biasa aja mempelajari, kan sekarang ada YouTube ya, segala sesuatu tuh kita bisa belajar di YouTube tuh. Jadi menurut saya perkembangan teknologi itu harus dibarengi dengan kemampuan kita untuk bisa beradaptasi. Lebih ke situ sih. Artinya memang harus berproses dulu Kang ya. Ya, jadi bertahap. Jadi saya juga waktu itu pakai prosumer, pakai DSLR, terus kemudian sekarang pakai mirrorless ya. Tadi lebih guntur. Itu juga berproses lah. Mungkin teman-teman di sini juga kan masih pada sekolah ya, sama saya juga dulu ya, fasenya sekolah terus kuliah sambil kerja gitu. Setelah sudah ada finansial yang cukup, kita baru bisa ganti gitu. Jadi dibanding dipaksakan kita harus beli kamera bagus minta ke orang tua gitu kan, malah jadi merepotkan gitu kan. Dan menurut saya salah satu cara supaya kita berkembang itu adalah kita punya networking sih. Jadi kita kayak gini ya, kita bersosial dengan teman-teman, terus juga ikut komunitas, ikut organisasi, macam-macam lah. Karena mungkin suatu saat nanti ketemu ya adik-adik, entah ketemu saya, ketemu Kang Agus, atau ketemu Mbak Anya, ternyata kita bisa satu kerjaan gitu ya, atau bisa ada sesuatu yang lebih benefit gitu. Maksudnya yang dari saya tua ini. Ya mungkin kalau dari saya sih itu ya, Mbak Anya, jadi lebih ke menggunakan alat yang ada dibanding memaksakan. Teman-teman nih sampai saat ini masih paham nggak tadi pembicaraannya? Ini sebenarnya ilmu yang bagus ini buat teman-teman nih, buat untuk kedepannya kan, apalagi kita ya sekarang apa-apa pasti sosial media gitu kan. Untuk marketing pun sekarang kan udah ada ya marketing sosial media seperti itu kan. Jadi kita harus bisa mengikuti zaman ya, betul ya Kang Adit ya, mengikuti zaman. Kita juga jangan sampai orang lain mau udah kemana gitu kan, kitanya masih di situ-situ aja gitu. Cara motonya yang asal, yang dari atas dari bawah gitu kan, bebas gitu kan, nggak ada angle-nya lah gitu. Mungkin saya bahasanya. sedikit sharing juga ya Mbak. Boleh, Jadi silakan. ini lebih ke pengalaman saya. Jadi selama saya waktu itu, jadi saya punya pengalaman ketika saya kuliah itu kan saya kelas karyawan gitu, sambil kerja gitu. Saya juga waktu itu bekerjasama dengan salah satu agensi travel gitu di Jakarta, untuk ya sama kerjaan saya keliling-keliling Indonesia juga. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang sudah follow saya, kebanyakan saya kan udah keliling-keliling Indonesia tuh sebenarnya ya dari saya bekerja sama gitu dengan agensi. Kemudian setelah saya pindah-pindah kerja dan sekarang kerja di Cilegon ini, ya ternyata di pekerjaan saya sekarang pun fotografi itu membantu pekerjaan saya gitu. Jadi teman-teman ada yang tahu KTI nggak? Krakatau Tirta Industri. Ada yang tahu? Nah itu salah satu yang membuat akun media sosial itu saya. Jadi walaupun saya backgroundnya adalah chemical engineering ya, saya teknik kimia, saya tugasnya lebih mengembangkan bisnis. Jadi KTI punya bisnis gitu. Tapi saya juga mempelajari banyak perubahan lah ya. Artinya
mulai dari pengurusan apa namanya sosial media, buat konten macam-macam, walaupun nggak ada kaitannya dengan saya, tapi itu akhirnya menjadi apa ya, salah satu kunci yang membantu karir saya gitu kan. Jadi beberapa akun termasuk anak-anak perusahaannya subsidiary KTI itu memang saya juga yang mengelola. Dan kalau teman-teman pernah tahu, di sana ada Gunung Pinang, itu ada trek sepeda kan, downhill atau enduro. Nah itu pun yang membangun itu saya. Jadi sejak pandemi 2020 kalau nggak salah, saya dengan Mas Danang juga, dalam Mas Danang yang biasa ikut lomba nih, di macam-macam lombanya. Saya mengelola Instagram itu dari nol. Jadi dari nol ketika pandemi 2020 itu kan penggiat olahraga itu cukup banyak ya, cukup banyak. Kemudian di sana belum terkelola dengan baik. Jadi akhirnya saya punya brainstorming, saya harus referensinya kemana gitu. Nah referensinya waktu itu nggak tanggung-tanggung, jadi saya ke Whisper Bike Park, jadi ada di Kanada sama di New Zealand itu. Kalau di sana luar negeri itu kontennya selalu bagus, di konten fotografi, konten videografi itu selalu bagus gitu. Nah saya punya mindset saya harus buat seperti itu, dan ternyata sekarang Pinang Bike Park itu sudah hampir 3.000 yang followernya, sudah mulai berkembang, bahkan setiap minggu, setiap weekend itu sudah banyak rider-rider dari luar negeri juga untuk datang ke sana. Karena memang di bawah 2020 itu 2008 kita pernah buat event juga internasional gitu di Gunung Pinang, dan itu cukup viral lah intinya. Cuma waktu itu belum se booming sekarang ya. Jadi dulu mungkin masih zamannya Facebook yang belum terlalu viral gitu. Kalau sekarang kan ada Instagram, TikTok, YouTube, macam-macam. Jadi menurut saya konten fotografi itu sangat berdampak terhadap hidup saya gitu. Walaupun secara pekerjaan itu tidak ada sangkut pautnya sebenarnya, karena saya kan lebih ke bidang teknik dan bisnis ya. Tapi mempelajari hal yang bukan kita pelajari di situ ya, di perkuliahan gitu, itu menurut saya suatu effort yang memang nanti bakal jadi ada dampak ke kita gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya handphone gitu, sudah punya kamera, ya dipergunakan dengan baik gitu, dan sebisa mungkin ya bisa berprogres ya, artinya ada perkembangan gitu. Entah teman-teman itu komunitas, nanti mungkin bisa sharing juga dengan saya macam-macam gimana caranya bisa membuat foto teknikal ya, yang ada perhitungannya. Kan foto itu ada yang perhitungan ya, ada yang pakai kita memotret Milky Way gitu kan, kayak galaksi, atau motret long exposure yang laut jadi kayak kapas gitu kan. Nah itu ada ilmunya lah. Nah, mungkin itu sedikit sharing saya terkait pengalaman saya di dunia fotografi yang mengubah hidup saya lah gitu, jadi lebih mudah gitu. Jadi bahkan kalau saya kemanapun itu saya dikenal tukang foto gitu, padahal saya kerjanya bukan tukang foto sebenarnya. Saya hanya penghobi foto, tapi saya dikenal orang foto sebenarnya, dibanding saya yang karyawan perusahaan. Berarti hobi yang menghasilkan cuan ini Mbak ya? Mantap itu. Ya enggak. Ya pernah intinya. Pernah sih intinya. Artinya bisa jadi kan dari hobi ini kita secara tidak langsung itu bisa mendapatkan income buat kita gitu kan. Betul. Tapi memang segala sesuatunya itu jangan diinikan kita lebih ke finansial ya. Artinya kita pengen duit gitu, enggak. Tapi kita harus jalin networking dulu sih. Sama harus ada hasilnya. Kalau kita nggak ada hasilnya, yang gimana customer kita mau trust gitu, mau percaya kan. Jadi menurut saya brand image kita itu yang ngebentuk kita sendiri sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman hobinya kayak gini, misalkan naik gunung, kan ada banyak YouTube ya. Mbak Anun juga ini YouTube juga ini, main Instagram juga kan. Ada Versa Besari, terus ada apa lagi, orang-orang banyak lah ya, yang Arshal siapa? Saya lupa. Itu kan dia dari nol tuh ngebentuk YouTube-nya. Mungkin saya kalau buat YouTube juga belum tentu trafficnya akan sebagus mereka gitu, karena kita terbagi kan, kita ada pekerjaan, ada ini, ada macam-macam. Jadi akhirnya ya saya berfokus lah memang ke dunia fotografi aja yang sifatnya komersial dan non komersial. Kira-kira gitu Mbak. Oke, mungkin dari teman-teman nih
yang dari tadi udah dengerin, ada pertanyaan nggak seputar fotografi nih ke Kang Adit mumpung ada? Bapak kalau ada yang mau tanya Ya boleh. buat foto gimana itu Gitu. ya silakan tanya aja. Saya mudah-mudahan saya tahu gitu, mudah-mudahan. Boleh, silakan dibuka aja sesi tanya jawab dari teman-teman. Ada yang mau nanya nggak? Boleh silakan. Saya jinanya, kalau misalkan trik buat pengambilan gambarnya itu seperti apa, terus cara memegang kamera ataupun cara pengambilan angle-nya itu seperti apa gitu, mungkin ada trik-triknya gitu. Tips dan triknya Iya, gitu Pakai ya. kalau pakai HP kan udah pada tahu ya. Kalau pakai HP kan smartphone sekarang udah yang touchscreen ya. Jadi ya sebenarnya kalau beberapa YouTuber ya kurang lebih itu dia lebih suka biasanya dibalik ya. Jadi kameranya dibalik Nah, kameranya di bawah. di bawah biasanya. Nah, kemudian beberapa kamera itu smartphone tuh sudah ada stabilizernya. Jadi kayak iPhone yang saya pakai ini dia stabilizernya udah cukup bagus. Jadi pergerakannya tuh udah cukup oke lah ya. Udah cukup oke lah ya. Jadi intinya harus punya iPhone 11. Nggak juga. Nggak juga. Kalau pakai Android ya sama aja sebenarnya. Tapi kalau bagi saya sih gimana cara membuat foto yang bagus, yang pasti kan kita belajar basic dulu kan. Iya. Belajar exposure, terus juga komposisi macam-macam. Itu dulu dipelajari dasar dulu. Kalau misalkan ujuk-ujuk kamera mahal gitu kan, kayak kamera ini ada yang tahu harganya berapa? Nggak tahu. Mahal. Harga Avanza. Canon R5. Ya ini seharga mobil. Ini saya beli ya karena penghobi aja ya, hobi. Tapi ini kan proses kan, artinya dari mulai smartphone akhirnya sampai kita beli kamera yang mahal banget lah gitu. Itu kan ada prosesnya. Jadi kalau misalkan kita kaitannya buat foto bagus kayak gimana ya belajar dasar dulu sih. Komposisi, lampu, pencahayaan ya. Karena di fotografi pun nih Mas Guntur ini senior saya juga sebenarnya. Ya kuliahnya di ilmu komunikasi ini. Tapi kok ini ya enggak ini ya. Saya orang di belakang layar. Belakang layar ya. Jadi lebih ke mempelajari dasar-dasar dulu sih, basic sih. Kemudian nanti bertahap belajar ke lighting, kemudian belajar ke foto-foto yang cukup susah ya kayak long exposure, landscape. Itu juga butuh effort kan, karena kan kayak landscape kayak saya lebih ke travel atau landscape. Saya pun fase sekian puluh tahun itu akhirnya pindah ke landscape atau travel itu kan setelah melalui banyak fase kan. Jadi dulunya motretnya macam-macam, makro lah, model lah, jangan Guntur dulu, model lah, terus motret street ya, fotografi, terus moto macam-macam lah. Akhirnya kebentuk kita tuh lebih kemana gitu. Karena saya hobinya adventure, saya maka pilihnya ke adventure dan juga landscape. Gitu. Nah, kebanyakan saya memang fotonya di landscape sih. Jadi kalau kemana saya mau ke landscape. Jadi mungkin sedikit menjawab ya. Iya. Terima kasih. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Boleh. Mau nanya kan kita gimana cara bawa kamera seharga mobil itu biar bisa naik gunung. Apa ditaruh di carrier kan pastinya takut juga ya. Takut hujan dan segala macam itu gimana? Kalau iya bener sih yang mainnya masa dibawa bener. Jadi sebenarnya sih kamera mahal atau murah itu kan tadi saya bilang kan ada prosesnya ya sampai ke arah sana gitu. Nah kebetulan karena fase finansial itu sudah cukup, akhirnya kita beli kan. Tapi kan ketika kita beli barang itu kan pasti ada yang harus dibeli juga kan. Contohnya apa? Tas. Nah, ketika saya naik gunung, saya jarang pakai tas kamera atau pakai kamera itu digabung dengan tas carrier. Itu saya sangat jarang. Biasanya tas carrier sendiri, tas kamera sendiri, atau tas yang selempang ya, atau carrier. Tapi kalau sekarang saya karena saya udah tua ya, Tur ya. Saya udah tua, jadi saya pakai. Kalau naik gunung, saya pasti bawa tas kamera aja, nggak bawa tas carrier gitu. Karena bagi saya udah bawa tripod, bawa drone itu udah berat banget gitu kan, belum bawa logistik. Jadi yang pasti bawa dulu peralatan tas kameranya yang memang familiar dengan kita sih.
sesuaikan dengan tasnya. Misalnya kamu punya lensa apa, lensa kit, lensa tele, lensa wide, itu pastikan kompartemen tasnya itu bisa cukup semua. Karena kalau kita udah perjalanan jauh kan, kita nggak dapat momen gitu karena kita nggak bawa lensa tele misalkan, harusnya kan objeknya jauh tuh. Nah, sebisa mungkin itu kita bawa semua perlengkapan kamera. Kalau saya, karena saya kan orang fotografi gitu ya, jadi saya mau keluar kota jauh gitu, misalkan saya terakhir misalkan ke Lombok gitu, 2 minggu saya di Lombok itu, saya harus bawa macam-macam tas kan. Nah itu persiapan kita harus benar-benar, karena bagi saya kalau kita udah jalan-jalan nggak dapat konten yang, atau bagi saya nggak dapat foto yang bagus, itu rugi mas gitu. Nah makanya kenapa mungkin kalian-kalian di sini yang hobinya jalan-jalan travel itu harus belajar fotografi menurut saya. Karena kalau kalian belajar itu jadi kalian bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin lebih dibanding teman-teman yang nggak belajar. Mungkin itu sih mas, kurang lebih. Nah mungkin gini, ada juga nih salah satu kasus, waktu itu saya juga pernah mendaki ya sama temen, tapi dia mungkin bukan fotografer profesional, dia punya dia tuh punya kamera SLR tuh yang gede, tapi nggak tahu gimana cara bawanya. Dia malah nyimpen si kamera SLR itu di tengah-tengah carrier. Jadi di tengah-tengah, di bawahnya sleeping bag misalkan ya, tengah-tengahnya kamera, atasnya dikasih beban lagi. Nah itu nggak bahaya tak? Bahaya. Bahaya toh ganjel toh. Sebenarnya kalau dibilang bahaya nggak bahaya sih, yang pasti ada bahaya, ada potensi bahayanya. Mungkin waktu itu kalau misalnya masih nyala kameranya mungkin nggak sial aja gitu. Tapi kalau misalkan dia tiba-tiba mati, itu kan bisa kan, karena kamera itu kan ada layar ya. LCD itu kan ada tipis gitu ya. Kalau misalkan itu dibeban itu bisa ya bisa retak atau bisa kegores atau dia bisa apa ya, lebam gitu si layarnya, jadi bisa menghitam. Jadi sebisa mungkin kamera itu ditempatkan di tas kamera, jangan di tas macam-macam. Apalagi kayak saya misalkan yang foto di pantai gitu yang ombaknya besar gitu, karena saya suka foto landscape ya. Kayak di Sawarna gitu kan, ombaknya kan gede-gede banget tuh. Kalau nggak pakai tas kamera, wah susah kita. Buka-bukanya nanti nggak praktis kan, mau ganti lensa mau gimana gitu. Keluarin dulu beras Keluarin gitu dulu, kan, iya. nesting keluarin dulu. Macam-macam bawa gila, gitu. Jadi harus cari yang fleksibel gitu. Usulkan budget aja. Berarti yang terpenting mah catatannya kalau misalkan bawa kamera itu harus terpisah gitu sama barang-barang beban lainnya gitu ya, biar aman aja gitu ya. Khususan berarti Pak. Gimana? Khusus Ya berarti. khusus. Khusus gitu ya. Khusus. Khusus sound. Murah-murah sih sebenarnya tas kamera mas. Murah-murah ya? Iya sekarang udah banyak brand kan. Iya sih. Pas 10.000, 2.000 tuh udah ada. Udah aman ya yang Udah aman. segitu juga ya, udah minimal lah gitu ya. Oke teman-teman, ada yang mau nanya lagi nggak nih soal fotografi? Boleh silakan. Pengalamannya kan kameramen itu kan sebenarnya kan passion ya yang lebih utama ya, kayak kita melihat barang itu layak difoto nggak sih gitu. Mungkin pengalaman mas itu gimana caranya menentukan ini situasi ini terus kondisi ini sama backgroundnya bagus untuk foto itu gimana mas? Nah itu sama mas, jadi jawabannya tuh karena itu proses ya, jadi butuh proses. Nah, nanti ketemu fase itu memang baiknya ketika starting kita di fotografi itu foto dulu semua. Jadi saya waktu itu saya sempat sekolah juga fotografi dengan senior lah ya. Jadi senior saya itu memberikan ajaran ke saya bahwa kamu tuh harus satu hari itu minimal 3 objek yang difoto. Itu selama fase kurang lebih 3 bulan. Nanti 3 bulan itu akan diseleksi itu, dikurasi fotonya seperti apa gitu, kayak komposisi macam-macam ya, termasuk pesan yang pengen kita ambil tuh seperti apa gitu di foto. Jadi startingnya itu memang kita harus moto dulu yang banyak sebenarnya. Nanti ketika ada fase kita berubah, maksudnya sedikit naik ya, misalkan kita paham komposisi, kemudian kita paham objek kita yang kita ambil apa. Kayak saya tuh orangnya agak selektif mas. Saya mau neken shutter kamera itu kayaknya pelit banget gitu, padahal sebenarnya harusnya itu nggak seperti itu ya. Kalau dulu tuh memang kan
kameranya masih analog atau kameranya tuh ada shutter count-nya ya, dia terbatas. Kalau sekarang tuh enggak. Tapi karena saya orangnya memang yang technical ya, maksudnya saya memperhitungkan sesuatu dulu sampai bagus gitu. Nanti di Photoshop dikit-dikit aja yang diedit. Nah itu bagi saya itu melewati fase proses yang cukup panjang sih. Kalau dibilang fotonya yang bagus kayak gimana ya, kita pelajarin dulu aja dari pertama sih. Nanti akan ketemu kita bener tadi passionnya kemana. Jadi kalau misalkan dibilang kita nggak ada passion di fotografi gitu ya, kita harus membuat itu gitu jadi passion. Kalau misalkan kita yang nggak suka dipaksa gitu ya, mau nggak mau kan kita harus belajar kan. Bener. Sama kayak saya, misalkan saya ditunjuk di perusahaan untuk ngerjain tugas A gitu, walaupun kita nggak bisa kan kita harus belajar kan. Nah jadi kata kuncinya sih lebih kayak ke belajar sih sebenarnya. Lebih ke proses. Bukan ini sendiri ya apa? Ya nanti lebih ke kita mau ke arah mana sih gitu. Kan kalau saya sangat bukan ini sih, cukup anti lah dengan kita foto model. Kan biasanya ada foto-foto model yang maaf ya yang seksi-seksi gitu. Saya anti kayak gitulah. Saya enggak sorry ya. Saya enggak yang gitu-gitu gitu. Jadi lebih kayak saya foto pemandangan aja dia udah gitu. Kalaupun ada orangnya paling enggak yang ya orangnya kecil gitu. Pemandangannya gede gitu. Jadi lebih ke situ sih sebenarnya. Kira-kira menjawab ya Mas ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Yuk, masih panjang waktunya. Apa tuh? Apa artinya? Selot terus naik. Oke, teman-teman ada lagi nggak? Nih mumpung masih panjang nih waktunya nih. Tentang fotografi gitu atau cara bikin konten estetik gimana gitu. Ya, kalau TikTok saya sebenarnya belum punya TikTok sebenarnya, saya juga nggak ini. Cuman memang kalau Instagram saya cukup mempelajari banyak sih di Instagram. Ada lagi nggak dari teman-teman? Mungkin atau mungkin boleh ini nggak Kang Adit, boleh kasih satu contoh nggak nih buat teman-teman juga di sini nih biar bisa ngepraktekin nih minimal satu aja mereka tahu cara ngambil angle tuh seperti apa yang ada apa menggunakan grid itu Oh iya. sudut-sudutnya itu positioning. Boleh nggak mungkin di sini teman-teman Ada yang mau ini, yang mau nyobain? Ada mau pegang Ada yang mau kamera nyobain nggak 200 tuh? juta? ada yang mau nyobain nggak? Boleh. Ayo boleh silakan sini maju aja. Ayo maju. Jarang-jarang lo megang kamera mahal lo. boleh Enggak, saya takut distress. Kebetulan aja ini ada gitu. ayo sini siapa yang mau coba Salah dari mana? Ada yang mau? Oh ya Mas. Wah, Ya. Nah ini kameramen meleho ini. ah iya ini nanti mudah-mudahan ini iya tahap. tahap. Nah ini kan kamera ada gridnya ya, ada macam-macam. Nah itu kalau misalkan contoh misalkan yang kondisi sekarang kan gelap banget nih. Nah biasanya kalau Mas kalau gelap kayak gini apa yang diatur? Nyalain lampu. saya Ya, nyalain lampu dulu. Nah ISO benar. Jadi segitiga exposure itu kan ada diafragma, ada speed, ada ISO kan. Nah jadi kalau kondisi gelap kayak gini, ISO-nya dinaikin. Oh ini mentoknya 6.000. Nah ini ya kalau ini saya lupa berapa lah, 25.000 mungkin atau berapa, itu dinaikin dulu. Nanti setelah itu kita mau moto apa nih, misalkan mbaknya menjadi model di sini misalkan, ternyata kecepatannya itu nggak cukup, misalkan masih goyang ya. Nah berarti masih harus ngapain tuh? Ya opsinya kalau nggak pakai lighting, kalau pakai lampu ya, kalau enggak pakai tripod kan. Nah itu jadi opsinya itu lebih ke situ sih, jadi paham dulu sedikit-sedikit exposure ISO kayak gimana, terus macam-macam. Terus di sini kan ada white balance, juga kan adanya pakai mesin. Oke. Nah ini kamera entry level yang maksudnya cukup terjangkau lah. Ini teman-teman mungkin bisa beli secondnya juga, udah banyak banget sih. Dulu 500D ini fase
ya sekitar 2012 ke atas lah ya. Ya 2012 ke atas. Jadi white balance itu kan suhu ya, temperatur tuh. Nah ketika kita mau motret itu kita kayak contohnya Mas sering jalan-jalan nih meleho ini. Kalau kayak saya kan biasanya agak selektif milihnya tuh harus ada sunrise atau sunset misalkan. Nah white balance itu harus diatur. Mas pakai white balance apa auto? Auto sih paling. Nah itu. Jadi belajar nanti diatur white balance ya. Jadi white balance itu kalau sunset saya bisa pakai shade. Jadi kalau di situ coba ini ada set logonya sama semua ini karena ini standar ISO ya, dari luar negeri itu standar ISO nya sama. Nah ini white balance, nah pakai yang ini yang gambar rumah. Nah itu dia white balance nya itu temperaturnya agak cukup tinggi, nanti warnanya jadi agak merah. Nah kalau misalkan mau moto siang hari ya pakainya daylight atau misalkan yang lain gitu. Saya sih agak jarang sih pakai auto white balance, biasanya diatur. Ya diatur sendiri. Jadi lebih ke situ sih. Kemudian kalau misalkan pakai lensa juga harus dipahami lensanya. Kalau ini lensa wide 1535 ini mirip lah, ini kurang lebih 1855 ya. Mirip lah. Nanti mungkin kalau misalkan agak pagian ya, nanti teman-teman yang mau belajar foto nanti bisa sharing sama saya lah, karena mungkin pagi saya mau sama Mas Dano mau trail dulu. Setelah itu nanti kalau ada yang mau sharing-sharing dengan saya gitu terkait fotografi, Kalau mau difotoin boleh nggak? boleh. Mau difotoin Pikir nanti. satu foto 15.000 ya. Boleh. Enggak. Gratis lah. Agak ini sih kalau saya agak paleng sih ya. Ya, Soalnya karena belum pernah. ya sebenarnya lebih ke praktis sih. Jadi Ya, lebih ke- tadi kalau kata Mas siapa yang dari Surabaya itu kan nanya itu kan lebih ke sini, memang lebih ke banyak ke praktis gitu. Jadi belajar dulu dasar teknik, kemudian belajar teknisnya, dasar teknis praktis gitu. Teknis praktis. Jadi harus coba sih. Percuma belajar teoretikal tapi nggak dipraktek gitu. Kira-kira gitu. Oke, terima Nanti kasih. Mas pagi Mas ngomong. Iya. Siap. Soalnya Tinggal gelap ke banget. belakang panggung ya. Coba-coba. Buat teman-teman ada lagi nggak nih yang mau nyoba atau apa gitu? Atau enggak gini nih, Kang, kalau di sini kan teman-teman punyanya handphone nih yang dipegang. Nah, ada nggak cara simpelnya gitu buat ngegunain handphone? Boleh nggak teman-temannya dikeluarin handphonenya? Kita coba bareng-bareng yuk buat apa? Ngambil objek yang bener itu kayak gimana gitu. Boleh Sob dikeluarin aja sih handphonenya. Saya juga Nokia. Nokia aja adul lah bener. Apa Pak? Enggak, maksudnya nyobain sendiri-sendiri aja gitu. Boleh dibuka aja Sob yang mau coba, boleh dinyalain handphonenya. Itu aja pakai yang boleh. biar pas gitu kalau moto apa teh. Nah, kalau di sini smartphone saya ini kan ada exposure ya. Ada kalau sama kayak di kamera sebenarnya. Jadi exposure itu kan ada 0, ada plus 1/3, 2/3, 1 gitu. Ke kirinya itu gelap, minus 1/3, 2/3, minus 1. Nah di kamera smartphone juga sama, dia kalau ke kiri itu gelap, makin gelap. Kalau ke sana makin terang. Tapi ketika misalkan ini kita buat terang, konsekuensinya apa Mbak? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kalau ini kan kondisinya gelap nih, biar kita terang, biar kita normal. Ini kita naikin nih. Dan nanti yang pengaruh apa? Mukanya jadi putih. Cahaya. Enggak, yang pengaruh itu adalah rananya, kecepatannya. Oh, Jadi nanti kecepatannya mungkin butuh waktu sekitar 2 detik sampai 10 detik. Nah, jadi kalau misalkan ini kita naikin pas 2 misalkan, ini mbaknya saya foto yang nggak pakai lampu tuh. Telat Itu ya. Gerah kan? Karena apa? Karena speednya itu ya, karena speednya itu dia akan cenderung butuh waktu lama. Jadi kalau segitiga exposure itu kan dia kamera itu ada lubang ya, lubang gini nih. Nah, ada yang teman-teman ada yang tahu nggak kalau angkanya di kamera itu F-nya kan angkanya kecil tuh, 2,8, 3,5 sampai F-nya tuh 22, sampai F-nya tuh ada yang 32 kan.
Nah kalau misalkan f-nya angkanya kecil, f-nya 5 kayak Mas ya pakainya 5,6 itu 5,6 tuh. Kalau diputer dia jadi 5,6. Dia bisa 4 tuh maksudnya. Nah, ketika angkanya kecil dia tuh jadi gede dia. Sama kayak di kamera. Jadi gede kayak gini. Nah, ketika angkanya kecil berarti cahaya yang masuk itu banyak. Makanya speednya pasti tinggi. Gitu. Kalau angkanya kecil itu pasti tinggi. Nah, beda kalau misalkan angkanya gede, angkanya 22 misalkan. Nah, angkanya 22 itu berarti dia bukaannya kecil. Segini nih, Mbak atau Mas. Jadi cahaya masuk sedikit. Jadinya apa efeknya? Efeknya itu adalah gelap, speednya jadi kecepatannya jadi kurang. Cuma kalau bagi saya, untuk yang saya sebagai fotografer landscape gitu, saya kan moto itu harus tajam semua ya. Dari titik sini misalkan saya moto Mbak Ana sampai ke sana tuh harus tajam gitu. Nah itu F-nya pasti F-nya kecil, angkanya yang gede. F-nya 16, 10, 16, 22, pakainya yang itu. Nah, ketika misalkan itu kita set point berapa kecepatannya. Nah sama dengan kamera handphone ini juga sama. Dia ada timernya juga. Di sini kan ada timernya tuh. Kemudian ada zoom juga. Nah cuma bedanya ketika kita pakai smartphone itu kita pakai lensa wide yang ultra wide itu biasanya agak cenderung pecah. Biasanya kayak gitu ya. Agak ngeblur biasanya karena kamera ini kan dipaksa untuk mendekap 0,5 kali kan. Jadi menurut saya kamera wide itu belum cukup bagus lah untuk kamera handphone. Tapi kalau biasanya saya kalau misalkan mau foto bagus ya pakainya 1 kali aja. Cukup 1 kali. Jadi nggak perlu diubah ke wide ataupun di tele ke 2 kali gitu. Jadi biasanya itu terus apalagi grid ya. Nih masalah angle. Nah, kalau misalkan nih foto ini sama temen kan. Nah, kalau angle sebenarnya angle tuh ada macam-macam. Yang ini normal kan. Saya moto gini normal nih. Cuman kan ketika saya moto kayak gini tuh kan kalau di fotografi tuh ada namanya itu sepertiga rule of third ya namanya, bahasa Inggris rule of third. Jadi sepertiga objek gitu. Jadi kalau kita motret itu kita mau kayak gini, kamera kan berarti kan potret ya. Bahkan Instagram itu sekarang teman-teman nih tahu nggak? Instagram itu polanya itu berapa kali berapa sih rasionya? Ada yang tahu nggak? 5 ke 4, 4 per 5. Jadi kalau Instagram itu pastikan teman-teman itu pakainya modenya 4 per 5. Ya kan ada pengaturannya ya di handphone itu kan skalanya. Instagram itu kan sebenarnya bisa kotak, square 1x1 atau bisa wide atau bisa 4 per 5. Tapi sebenarnya Instagram itu optimalisasi fotonya itu di 4 per 5. Nah kalau saya misalkan foto pakai kamera DSLR itu pasti kepotong Mas. Jadi saya fotonya harus agak lebih jauh. Karena nanti pada saat di post processing itu akan dipotong 4 per 5. Nah itu pasti akan lebih tajam di fotonya. Sama di smartphone juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan foto pakai smartphone atau video, misalkan video gitu, saya juga sebenarnya belajar dulu ya videografi gitu, belum expert lah. Pastikan ketika kita mau perjalanan misalkan pakai kamera handphone, format yang akan kita tag itu sama. Kita mau ngeteknya gini nih, vertikal, berarti kita ngeteknya vertikal semua Mbak. Jangan nanti ada yang diginiin, nanti kan jadinya potong-potong tuh, ribet kan. Nah makanya biasanya kalau di saya sih, terutama ke teman-teman biasanya dengan perjalanan saya gitu, harus konsisten. Videonya mau kayak gini, berarti ya videonya kayak gini semua. Dan sekarang itu Instagram sebenarnya sudah ada namanya tuh Reels ya. Jadi kayak metodenya itu kayak TikTok lah. Jadi bahkan banyak sekarang mungkin artis-artis ataupun influencer itu cukup dengan Reels. Sebenarnya untuk meningkatkan follower itu pakai Reels sebenarnya. Bukan pakai foto postingan sebenarnya, karena foto postingan tuh nggak cukup nge-reach banyak follower lah. Tapi kalau Reels itu lebih banyak. Dan kalau teman-teman mau bicara tadi Mbak Ana mungkin gimana caranya mau viral gitu kan,
ya pakai lagu yang lagi hits, itu aja udah simple. Itu udah algoritmanya gitu sih. FYP. Ya kalau di TikTok tuh pakai FYP lah. Kalau saya sendiri misalkan saya lagi jalan kemana gitu, saya nggak lupa pasti ada foto video yang saya maksud tuh paling nggak 5 detik lah, 5 detik atau 6 detik atau 10 detik itu ini nanti pakai sound lagu yang lagi hits ya, udah itu saya upload dia terus. Cuman kalau misalkan mau expert banget itu banyak lagi sih metodenya, karena ya harus diedit. Terus reels itu kan ada namanya, kalau kita klik di Instagram itu ada supaya gimana caranya thumbnail ya, namanya thumbnail ya. Jadi kalau misalnya kita upload video nih, gimana caranya supaya thumbnail atau tampilan yang ada di covernya itu bagus kan. Nah clickbaitnya, nah itu juga harus belajar juga tuh. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil video perjalanan gitu kan, nah kita harus ngetek fotonya juga. Nah fotonya itu nanti dibuat as cover, supaya kebanyakan sih, termasuk saya pribadi sebenarnya pengen konten saya itu di Instagram tuh rapih ya. Termasuk di tempat saya kerja gitu, di korporasi saya itu harus rapih konten-kontennya. Nah itu juga butuh belajar kan, maksudnya butuh effort lah, proses sih sebenarnya. Ini jadi kemana-mana nih bahasnya. Ya kira-kira gitu ya Mas ya, atau Mbak. Jadi kalau di HP sih sebenarnya sama sih, simple. Pakai, yang penting pakai dicoba dulu, harus trial dulu sih. Nanti ada grid juga. Nah gini kan ada gridnya, tiga nih. Penggunaan grid ini sama, ini kaitannya sama rule of third tadi. Jadi kalau misalkan ini kan ada 3 nih Mbak ya, 1, 2, 3. Nah kalau kita ngambilnya itu tengah-tengah, fotonya itu jadi biasa kan, karena 50-50. Saya moto Mbaknya nih di sini, datarannya ini setengah, atas lagi setengah, itu fotonya pasti biasa aja, benar nggak? Nah makanya diciptakan tuh ada rule of third, jadi harus sepertiga. Kalau saya mau fokusnya ke Mbaknya, berarti saya sepertiganya ngambil di bawah ini, Mbaknya sama objeknya bukit, 2/3 itu langit. Nah itu pasti akan lebih bagus. Nah perkara yang nanti mau pakai kali 1 atau kali 2 atau 0,5 itu disesuaikan terhadap objek sebenarnya. Nah, tadi kalau misalkan belajar angle ini kan normal, kalau ini frog ya ke atas ya, jadi ke atas gini. Biasanya kalau cewek-cewek kan mau kelihatan gitu lah, tinggi atau terus kan biasanya gini, atau dibalik gini biasanya. Nah, dibalik. Terus kalau misalkan dari atas ya gini biasa. Nah itu tergantung dari ini sih, tergantung dari kita mau gimana komposisinya. Cuma kalau kita moto normal kayak gini 50-50 pasti jelek gitu hasilnya, nggak sebagus apa namanya ya standar gitu. Berarti kalau misalkan kan itu grid itu kan ada kayak gini ya, berarti objek itu jangan di tengah tapi harus di pinggir sepertiganya ya, lah sepertiganya gitu ya. Jadi di titik inilah nih. Nah nanti mungkin pagi-pagi teman-teman coba, ini kan bagus sih, menurut saya ini bagus, ada tenda, ada pemandangan kota Cilegon ya. Itu kalau kita foto kayak gini aja sebenarnya kalau ngasal udah bagus, cuman kan kalau pakai sepertiga pasti akan lebih bagus lagi ya. Mungkin dari atas gini. Kita harus nentuin dulu ya objeknya apa dulu nih, misalkan objeknya tendanya atau pemandangannya, ya. Nah seperti itu ya. Nanti praktisnya pagi lah kalau misalkan masih ketemu ya. Coba. Enggak aman. Kira-kira itu. Ada lagi nggak nih yang mau ditanya ini dari teman-teman yang masih penasaran gitu? Ini masih pada muda-muda, masih sekolah semua ini ya? Iya masih Kak. Sekolah kan? Mungkin iya. Masih inilah. Dulu malah ini saya di SMA saya tuh waktu SMA ada, jadi dari satu vendornya, maksudnya agen fotografi yang sengaja datang ke sekolah buat ngajarin si fotografi. Sepenting itu gitu. Dulu tuh tahun berapa, 2012-an. Dulu belum se-famous dan semudah sekarang sih. Betul. Handphone juga masih BlackBerry. Ya. Dulu masih BlackBerry handphone kan. Ya. Menurut saya sih Evercost. mungkin keep in touch saja. Jadi maksudnya teman-teman tuh harus banyak networking sih, buat organisasi macam-macam. Saya juga banyak sih ngurusin organisasi, bukan cuma yang terkait dengan komunitas ini aja gitu, mungkin kita alam, tapi juga macam-macam sebenarnya banyak yang saya
coba jajaki lah gitu komunitas ataupun termasuk kalau kayak alam ya saya juga ikut apa namanya traveler ya. Kalau teman-teman tahu Blue Traveler tahu nggak? Kalau WWF tahu? Gambar panda itu ya. Nah, gambar panda. Nah itu salah satunya saya ikut juga. Nah itu banyak sih apa ya manfaatnya kita ikut organisasi atau komunitas ya. Salah satunya kan supaya banyak ilmu ya yang kita dapetin lebih ke situ. Udah kali ya Mbak Nia ya? Boleh. Ada lagi? Kayaknya udah cukup ya. Soalnya saya juga lapar. Udah mulai lapar nih katanya. Ya nanti kalau misalkan mau ditanya lagi nggak apa-apa. Atau mau misalkan mau coba nanti Mas ya, Mas siapa Mas? Iya, Wahyu. Mas Wahyu ya? Oh iya nanti kalau misalkan mau coba saya bawa itu apa? Drone sama Oh, belajar apa drone namanya? tuh. Tripod ya. Nanti kita belajar lah. Nanti mungkin jam 5 kita mau set. Jam 5 ini kan udah mulai blue hour tuh. Karena kalau moto kayak gini percuma. Mau moto apa gitu. Nanti kalau moto fasenya itu udah jam 5 setelah subuh tuh baru mau tripod saya biasanya baru di ini. Nah fasenya tuh berubah di situ. Jadi perubahan dari warna ya, grading warna dari biru ke merah. Nah itu yang kita ambil sebenarnya. Sama dengan sunset. Nah kalau sunset juga sama tuh. Saya kalau motret itu jam setengah 6 misalkan ya, itu bisa sampai jam 7 malam. Jadi ya kalau sholat di situ gitu sekalian. Jadi karena kan setiap warna itu pasti berubah macam-macam. Ini menurut saya lagi bagus ya cuacanya. Nanti pagi bisa dicoba. Itu cukup ya teman-teman ya. Cukup ya, oke. Kasih tepuk tangan dong buat Kang Adit. Terima kasih. Wah, mantep nih. Sebenarnya ini pembahasan yang sangat menarik sih ya, karena saya juga pengen nanya-nanya banyak juga nih sebenarnya sama Kang Adit. Soalnya saya juga ya sekarang lagi mulai buat pengen jadi konten kreator. Soalnya saya tergiur sama teman-teman saya yang